Alhamdulillah kita nikmati kesempatan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam rangka memberikan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif yang sedang saya lakukan. Selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa doa singkat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan membacakan doa singkat tersebut kita mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan Majelis Guru SDN 13 Makmur, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Seharusnya sekarang ini sudah jam pulang, tetapi karena saya meminta teman-teman atau rekan-rekan terdekat tinggal di sini untuk saya memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan tentang budaya positif tersebut. Saya langsung saja. Ini merupakan aksi nyata saya di modul 14 tentang budaya positif pada pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pasaman. Yang pertama, silakan disimpan jawabannya dulu di buku, boleh di angan-angannya juga boleh. Bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, boleh dicatat. Kemudian pemberian hukuman itu dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini merupakan pertanyaan pemantik sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang apa itu budaya positif. Kira-kira apa yang tergambar di benak Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya tentang budaya positif? Apa itu budaya positif? Apa kira-kira yang bisa kita pikirkan ketika kita mendengar kata budaya positif? Boleh minta pendapatnya dari teman-teman. Kebiasaan yang baik. Ada lagi? Kita tidak boleh menyudutkan anak, tidak boleh menghukum anak. Oh, tidak boleh menghukum anak. Kemudian apa lagi yang di budaya positif? Kalau ini yang pertanyaan pemantik yang pertama itu, setuju tidak hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kemudian kita setuju tidak bahwa pemberian hukuman itu walaupun dia hal yang positif itu seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Kemudian kita setuju atau tidak dengan memberikan penghargaan kepada anak dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Jawabannya nanti disimpan dulu, nanti akan kita bahas. Jadi setelah materi ini kita nanti dapat menentukan apa sebenarnya jawabannya di sini. Apakah setuju atau tidak? Kemudian adapun topik di dalam materi ini di modul 14 ini sangat banyak sekali dan itu berkaitan dengan hal-hal kontekstual yang ada di kehidupan kita sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah kita. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas adalah disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kita akan melakukan suatu kegiatan, namanya kegiatannya kepalan tangan. Jadi silakan Bapak Ibu mengepalkan tangannya sesuai dengan posisi yang ada pada gambar. Kemudian sobeklah secari kertas. Andai di dalam tangan kepalan tangan kita itu ada suatu benda yang sangat
penting yang sangat berharga bagi kita. Jadi tugas teman yang satu lagi adalah bagaimana supaya teman yang memegang kertas tersebut membuka kepalan tangannya, apa yang akan terjadi. Jadi kita membayangkan jika ada di dalam suatu tangan kita ini ada sesuatu benda yang berharga, kemudian ada seorang teman atau siapapun itu berusaha untuk membuka kepalan tangan untuk mengambil benda tersebut, apa yang akan kita lakukan? Kira-kira boleh minta pendapat apa yang akan kita lakukan jika ada orang yang ingin merebut, bagaimanapun caranya, entah itu menggelitik kita, entah itu merebut dengan paksa tangan kita untuk mengambil benda yang berharga dalam kepalan tersebut, apa yang akan kita lakukan? Apa? Bertahan. Ada lagi? Jadi kegiatan ini nanti juga akan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Jadi kebanyakan kita memilih bertahan untuk mempertahankan benda berharga yang ada dalam kepalan tangan ini, ya kan? Kita lanjutkan. Nah, ini berkaitan dengan, jadi sebenarnya siapa yang memegang posisi kontrol atas kepalan tangan kita ini? Siapa yang memegangnya? Apakah teman yang berusaha membuka kepalan tangan, ataukah kita sebagai pemilik tangan ini? Siapa? Jadi berarti yang memegang kendali atas tangan kita adalah kita sendiri. Jadi ini berkaitan dengan namanya teori kontrol atau ilusi kontrol. Ini adalah hal yang berbeda. Ilusi itu kalau diartikan itu kan hanya sekedar bayangan, ya. Jadi ilusi bahwa guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk dimaksa. Ini akan kita sangkut pautkan nanti dengan posisi kontrol kita yang ada di sebelah ini. Nah, sekarang sebenarnya kita mempunyai suatu paradigma yang namanya ada itu perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi kalau di stimulus, siapa sesungguhnya yang memilih kontrol? Seperti yang kita sebutkan tadi bahwa kita adalah kita mempunyai posisi kontrol akan kepalan tangan tadi. Jadi kalau di dalam teori stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Nanti kita sangkut pautkan dengan murid kita. Jadi kalau di teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang orang lain tentang dunia. Kita tidak memaksa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang di stimulus responnya, anggapannya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kalau dikontrol itu apapun perilakunya, baik itu yang positif ataupun negatif, itu ada tujuannya. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kan kita memandang itu kalau sudah buruk hal yang dikerjakan anak itu adalah kesalahan anak tersebut. Kemudian kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya cuma kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tidak bisa, walaupun orang lain mengganggu kita, mencoba membuka kepalan tangan tadi, tetapi yang punya kontrol atas diri kita sendiri, yang punya kontrol atas kepalan tersebut adalah diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian kalau di teori kontrolnya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat rujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau biasanya stimulus respon itu dia berpikir menang dan kalah. Kalau di teori kontrol kita itu berpikir bahwa menang, tidak ada kalahnya. Kita berpikir menang, hanya menang saja.
tidak ada berpikir kalah karena dia berpikirnya positif. Kemudian ini adalah bagian tentang disiplin positif, apa yang akan dipelajari di dalam disiplin positif. Yang pertama tadi saya sudah menjelaskan tentang teori kontrol. Teori kontrol itu ditemukan oleh Dr. William Glasser, yang mana katanya Anda tidak mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian modal berpikirnya menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan yang baru. Kemudian realitanya kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan dengan orang lain tentang dunia sehingga orang memiliki gambaran. Yang dari sini disiplin positif ini nanti kita bisa menentukan apa itu disiplin. Jadi disiplin itu adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai berupa nilai kebajikan universal nantinya. Kemudian ada teori motivasi, kemudian ada 5 posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar, segitiga restitusi. Nanti kemudian ada keyakinan kelas juga yang akan kita bahas. Kemudian kita lanjut, apa itu disiplin? Nah, disiplin biasanya kalau kita bicara tentang disiplin, apa yang terpikir oleh kita? Kalau disiplin katanya apa bang? Menegakkan aturan. Apa lagi? Kalau disiplin apa bu? Menjalankan aturan, menegakkan aturan. Berarti disiplin itu aturan. Ya, berarti disiplin itu menurut pendapat teman-teman itu berupa aturan-aturan. Jadi sebenarnya disiplin itu artinya belajar. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Misalnya kita memberikan program-program untuk meningkatkan disiplin kepada anak. Jadi itu program tersebut supaya anak patuh, kan seperti itu tujuannya. Jadi ada kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin di sini yang awalnya itu di situ awalnya artinya belajar, sekarang artinya itu kita menuntut anak tersebut untuk patuh kepada aturan-aturan yang sudah kita tetapkan. Jadi ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal tersebut adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Apa-apa contohnya? Bisa dia nilai-nilai profil pelajar Pancasila, itu termasuk kebajikan nilai kebajikan universal. Kemudian yang di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, dan ini merupakan tujuan dari sistem pendidikan kita. Muaranya adalah kepada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu P3 katanya kan, profil pelajar Pancasila. Ini adalah teori tentang perilaku manusia. Yang pertama, teori tersebut menggambarkan bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya, kemudian untuk mendapatkan imbalan, kemudian untuk menghargai diri sendiri. Jadi di antara teori motivasi ini ada dua
motivasi yang ditimbulkan. Yang pertama itu tentang motivasi eksternal. Yang kedua motivasi internal. Jadi motivasi eksternal itu masih adanya pengaruh dari pihak luar. Sedangkan motivasi yang dari diri kita, dari dalam diri kita, itu namanya motivasi internal. Itu adalah motivasi yang berasal dalam diri kita sendiri. Jadi ini tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Lanjut, ini dia tentang hukuman dan penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Kemudian dihukum penghargaan tersebut memiliki pengaruh baik jangka panjang maupun jangka pendek. Penghargaan tersebut bisa bersifat menghukum, kemudian mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu bisa merusak merusak hubungan. Apa contohnya? Kalau penghargaan itu merusak hubungan, umpamanya ada anak kita yang memiliki juara. Jadi sedangkan yang juara 1 dengan juara 2 itu nanti bisa menimbulkan mungkin rasa tidak senang karena iri, dengki, nanti bisa menimbulkan itu. Makanya di kurikulum merdeka itu sebenarnya kita tidak ada perankingan lagi, karena penghargaan ataupun juara 1, juara 2, semua anak itu memiliki potensinya masing-masing. Jadi nilai-nilai yang di situ boleh kita berikan seperti penghargaan, tapi bukan hanya di kognitif saja. Nilai-nilai yang juga bisa, seperti olahraga dia pintar ini ada. Kemudian di seni dia pintar, kadang anak tersebut dia tidak pintar di kognitif, tapi dia pintar di gerak atau di seni atau di agama. Kemudian hukuman dengan konsekuensi, apa perbedaannya? Biasanya hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, itu dihukuman. Contohnya kita menghukum anak, berarti itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau konsekuensi itu dia sudah menyadari bahwa itu terjadi, dia bisa menyadari bahwa hal tersebut dapat mengubahnya dan mempunyai keyakinan yang baik. Kemudian menurut Bapak Ibu, apakah mencatat 100 kali itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah", apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh berdiri di depan kelas karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan olahraga karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK, hukuman. Nah, jadi ini jawabannya yang benar. Kalau mencatat itu betul, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir itu hukuman. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Jadi di sini saya ingin meminta pendapat rekan-rekan dari permasalahan yang terjadi ini. Apa beda hukuman dengan konsekuensi? Apa perbedaan antara hukuman
dengan konsekuensi. Kalau hukuman lebih berat, sifatnya bagaimana? Kalau hukuman itu biasanya bersifat melanggar suatu peraturan. iya. Kemudian kalau konsekuensi Itu dia yang bertanggung jawab atas kesalahan Akibat yang langsung. dilakukan. kesadaran diri berarti. Nah, kesadaran diri untuk bertanggung jawab terhadap Kesalahannya dia buat. tanpa kita suruh. Nah, berarti dia Sadar sendiri. kesadaran dirinya sendiri. Kalau hukuman itu berarti seperti peraturan ya. Hukuman itu bersifatnya memaksa. Harus seperti ini, harus seperti ini. Kemudian lanjut cepat saja. Restitusi. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi di dalam restitusi ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Kita tidak menghukum, tetapi ada namanya restitusi. Ini merupakan hal yang baru bagi kita, khususnya juga bagi saya, karena saya sebenarnya tidak tahu juga apa itu restitusi. Jadi ketika ada masalah, nantinya kita akan mencoba merestitusi namanya. Yang pertama nanti ada 3 tahapan restitusi tersebut di dalam segitiga restitusi nanti setelah ini. Kemudian kita lanjut tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasanya kita kan belum tahu tentang keyakinan kelas ini. Biasanya itu peraturan kelas. Sekarang namanya keyakinan kelas. Jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi untuk mendorong terwujudnya motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri seseorang itu kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena peraturan itu bersifat memaksa, jadi peraturan itu kan biasanya kita yang membuat. Tata tertib kelas 1A kan biasanya hanya gurunya yang membuat sendiri tanpa mengkonsultasikan, tanpa mendiskusikannya dengan siswa-siswa kita atau rekan guru yang lain. Jadi sekarang dirubah namanya menjadi suatu keyakinan. Jadi kenapa dia sampai ke keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu awalnya bersumber dari peraturan kelas. Peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencontek, tidak boleh ini, tidak boleh bermain-main ketika belajar. Itu adalah peraturan-peraturan yang biasanya ada kita tempel-tempelkan di dalam kelas. Jadi sekarang peraturan kelas kita ini kita rubah menjadi suatu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini adalah hasil diskusi antara kita dengan siswa. Kita berdiskusi kira-kira apa hal-hal apa yang bisa membuat kita belajar di dalam kelas ini menjadi nyaman. Kita berdiskusi dulu dengan siswa. Kita tanyakan kepada siswa. Kemudian siswa tersebut nanti seperti hal yang saya lakukan, menuliskan apa-apa saja kira-kira yang dipahaminya supaya belajar di dalam kelas itu menjadi nyaman. Dia belajar menyenangkan, kondisi sekolah, kondisi kelas maupun pekarangannya bersih. Apa yang harus dilakukan anak tersebut? Jadi mereka itu menyusun suatu kalimat, umpamanya mungkin anak tersebut masih menyusunnya berupa peraturan. Tidak boleh membuang sampah, Bu. Jadi nanti di keyakinan kelas tersebut nanti kita ubah menjadi kata-kata yang lebih positif. Biasanya kan kalau menggunakan kata tidak itu kalimatnya negatif. Jadi kita ubah menjadi kata yang lebih positif. Umpamanya buanglah sampah pada
tempatnya. Kemudian itu adalah suatu keyakinan kelas kita. Jadi di dalam buanglah sampah pada tempatnya itu kita menuju suatu nilai kebajikan. Apa nilai kebajikannya? Itu juga terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Kira-kira apa tujuannya kita menjaga kebersihan itu? Membuang sampah pada tempatnya apa tujuannya? Lokal menjadi bersih, suasananya indah, sedap dipandang mata dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan kesepakatan yang sudah kita buat, kemudian kita rubah menjadi kalimat positif, kemudian nanti kita tempelkan, kita tanda tangani, kemudian anak-anak juga ikut menandatangani. Nah, diharapkan keyakinan kelas ini berkembang menjadi lingkungan atau kebiasaan positif yang dimulai dari tingkatan yang paling kecil yaitu kelas. Diharapkan nanti bisa membentuk lingkungan positif dan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah ini tidak muncul hanya dengan kita menegakkan aturan-aturan yang berasal dari kita saja. Kita juga harus memberikan yang namanya keyakinan kelas tersebut kita buat, kemudian kita praktekkan. Guru-guru juga mempraktekkan, tidak hanya siswa. Karena kita juga mempunyai kesempatan untuk berdiskusi dan mengajukan pendapat kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan supaya suasana pembelajaran yang kita lakukan itu nyaman, kelasnya bersih dan menyenangkan. Jadi mulai dari peraturan kelas nanti diharapkan membentuk suatu lingkaran budaya positif di lingkungan sekolah, dan diharapkan nanti anak-anak tersebut mampu nanti menyebarluaskannya di sekolah dari menyebarluaskannya di lingkungan masyarakat, khususnya di tempat tinggal, di rumah, di tempat tinggal ataupun di mana saja berada. Karena anak-anak tersebut sudah mempunyai budaya positif. Nah, ini adalah tugas yang sangat berat untuk kita, karena kita tahu di sekolah kita ini sangat susah membentuk karakter anak. Jadi itulah PR bagi kita semua, tidak hanya saya tetapi rekan-rekan guru hebat semuanya. Jadi kira-kira kalau peraturannya seperti ini, apa keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam kesepakatan yang sudah dibuat ini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang kita tuju? Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai atau menghormati, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kedisiplinan, dilarang melakukan kekerasan, kenyamanan, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, budaya antri, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di koridor, keselamatan. Jadi ini adalah seperti langkah-langkah kita dalam menyusun keyakinan kelas nantinya di kelas kita masing-masing. Dan hal ini juga berhubungan nanti dengan aksi nyata yang akan kita buat di PMM nantinya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bekerja sama, wali kelas bisa bekerja sama nanti dengan guru mata pelajaran atau guru PAI, guru PJUK-nya dalam membentuk suatu keyakinan kelas. Kemarin saya sudah mempraktekkan di kelas 4, sudah saya tempel, sudah ditandatangani, tinggal tanda tangan oleh kelasnya lagi. Karena kebetulan Ibu Riza tidak datang kemarin. Jadi peraturan yang sudah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama itu ditempelkan. Jadi apa harapannya? Harapan kita dalam membentuk keyakinan kelas ini terciptanya suatu motivasi intrinsik dari anak untuk berubah
Jadi kita tidak hanya menerapkan aturan-aturan, tetapi dia juga tahu, anak itu tahu dia sendiri apa keyakinan yang sudah dibuat, kemudian apa konsekuensinya jika dia melanggar aturan keyakinan yang sudah dibuatnya tersebut. Kemudian di sini ada contoh pengalaman yang sudah saya lakukan, yaitu tentang penyusunan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas tersebut. Sudah saya mulai di yang dulu pertama itu di kelas 3 waktu tahun ajaran kemarin. Kemudian yang terbaru yang sudah sampai selesai, sudah ditempelkan itu di kelas 4A. Yang pertama saya menjelaskan dulu kepada siswa tersebut, siswa yang ada di kelas tersebut, bagaimana proses membuat kesepakatan kelas dan menimbulkan keyakinan kelas tersebut. Saya menjelaskan dulu, ini biasanya namanya peraturan kelas. Sekarang kita rubah menjadi keyakinan kelas yang berasal dari kesepakatan yang sudah kita buat. Kemudian setelah itu nanti kita bagikan kepada anak-anak kertas dicinot. Nanti di situ dia bisa menuliskan apa kira-kira keyakinan yang dia tahu, yang dia mau agar kelas kita tersebut bisa pembelajarannya bisa berjalan efektif. Kita bagikan, kemudian anak-anak tersebut menuliskan kesepakatan kelas tersebut yang dibuatnya tersebut di kertas tadi. Kemudian kita suruh menempelkan. Sudah kita menempelkan, kita akan mengubah beberapa kalimat. Umpama kadang anak itu dia belum terlalu mengerti, jadi tidak boleh membuang sampah. Jadi kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Nanti dalam kalimat-kalimat positif tersebut nilai-nilai apa yang terkandung di situ itu merupakan keyakinan kelas. Jadi ini tahapan mendesainnya, kami desain, saya buat di Canva, kemudian anak-anak tersebut bekerja sama. Anak-anak tersebut bekerja sama, tidak hanya kita yang gunting lalu menempelkan. Ini bisa menjadi suatu proyek tersendiri bagi anak, menyenangkan. Dibandingkan hanya kita yang bekerja, kita tempel sendiri, kita gunting sendiri. Lebih baik kita mengajarkan, melatih anak-anak kita untuk lebih berkreativitas. Bagaimana cara dia menyusunnya. Yang kemarin itu anak-anak itu sendiri yang menyusun itu, bagaimana bentuknya. Anak-anak itu sendiri dia gunting, kemudian dia tempelkan di kertas manila. Kemudian setiap perilaku itu memiliki tujuan. Jadi tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama, yang ketiga itu survive, itu untuk bertahan hidup, makan, pakaian, segala macam itu untuk bertahan hidup. Kebutuhan sandang, pangan, papan itu kan untuk bertahan hidup. Kemudian ada yang namanya power atau penguasaan. Anak-anak atau kita pun perlu diberikan panggung untuk menampilkan potensi yang ada pada diri kita atau pada anak-anak kita, diberikan pengakuan kepadanya bahwa dia bisa. Itu adalah kebutuhan penguasaan namanya. Kemudian kebebasan. Kadang anak-anak itu terkekang di dalam kelas, harus seperti ini saja pembelajarannya, kan kita boleh di luar. Jadi itu adalah kebutuhan dasar kebebasan. Kemudian kesenangan, kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang siapapun berhak untuk mendapatkan kebutuhan ini. Kebutuhan dasar ini. Kemudian kira-kira dari kalimat ini, kira-kira itu kebutuhan apa yang dibutuhkannya? Yang pertama, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu kebutuhan apa itu kira-kira? Kebutuhan? Tadi kebutuhan itu ada 5: bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, rasa dihargai. Berarti ini kebutuhannya rasa kasih sayang dan rasa diterima.
Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu saja? Kebebasan. Aku sebal, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan gambarku itu kepada teman-teman. Penghargaan. Aku merasa bangga dan keren bisa memakai sepeda motor. Kadang-kadang anak-anak seperti itu, dia merasa bangga. Kadang lewat depan kita, kencang-kencangan. Nah, seperti itu. Jadi aku merasa bangga dan keren bisa mengendarai sepeda motor. Itu kebutuhan apa kira-kira? Kebebasan. Aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Kebebasan dan kesenangan. Mengendarai sepeda motor itu seru. Kesenangan. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Tidak seru jadinya. Kebutuhan apa itu? Nah, jadi ini kalau anak ingin dipuji itu berarti ada sesuatu yang baru, dia ingin dipuji, berarti itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian anak itu bosan belajarnya seperti itu saja, berarti itu kebebasan. Kemudian kalau gambarnya tidak rapi, kita malah menunjukkan, mungkin dia minder kan, kita tunjukkan kepada teman-temannya, itu berarti penguasaan. Nah, penguasaan, kebutuhan penguasaan. Kemudian dia bangga, merasa keren dengan memiliki sepeda motor tadi, itu juga penguasaan. Dia senang pergi ke tempat yang dia sukai, berarti kebebasan. Mengendarai sepeda motor, kesenangan, dan yang terakhir tidak boleh ribut dalam kelas, sedangkan itu adalah kebutuhan kesenangan. Jadi kita sebagai guru ini mempunyai 5 posisi kontrol. Nah, saya bicara panjang lebar aja karena waktu kita juga sudah mepet, sudah jam pulang. Jadi kita sebagai seorang guru ini mempunyai 5 posisi kontrol. Nanti saya akan menayangkan suatu video. Jadi teman-teman berandai-andai di bagian mana saya, posisi kontrol mana yang sudah saya lakukan. Nah, ada 5 nanti itu posisi kontrol. Yang pertama itu ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu pemantau, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima itu posisi kita sebagai manajer. Jadi ada dalam 5 posisi kontrol itu kira-kira kita di bagian yang mana? Bluetooth mode. Bluetooth connecting. Please wait. Ini video. Tidak dengar suara itu. Ini modul ini adalah modul yang sangat kompleks karena kita alami. Farhan. Memang cara mengumpulkan suara itu sampai bang. Oh, si Bisman. Bisman. Hey. Memang cara mengaku gespeper Radio. Line in. Line in. Line in. Line in. Line in. Line in. Video sama tapi kan menghadapi anak. Line in. Bluetooth mode. Bluetooth connecting. Please wait. Si kalian aku untuk bisa yang cari.
Ibu mengaku juga. Bluetooth connected. Naren, Berame. sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Yang itu tadi yang hukum posisi kontrolnya. Kali ini keempat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posesi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Aku ada di kita. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu.
Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, tadi dari 5 posisi kontrol tersebut kita pasti sudah tahu posisi yang di mana kita. Jadi mungkin kita bisa menerapkan semua posisi kontrol itu. Terkadang kita menerapkan, kita tidak menyadari bahwa kita sudah menerapkan kelima posisi kontrol tersebut. Bisa saja suatu tergantung kondisinya. Bisa kita menjadi posisi kontrolnya penghukum apabila kita sudah tidak bisa menahan emosi seperti itu karena mungkin anaknya terlambat. Itu saja terlambat setiap hari ini. Jadi kita juga bisa bertindak sebagai posisi kontrolnya sebagai teman, kemudian posisi kontrolnya sebagai pemantau maupun manajer dan pembuat rasa bersalah. Kalau saya mungkin jujur saja, saya sangat sering membuat rasa bersalah, kasihan dengan orang tuanya di rumah. Saya sering seperti itu. Saya pikir itu sudah baik karena tidak langsung menghukum anak tersebut kan, tapi ternyata ada posisi kontrol tersebut yang paling baik. Nah, dari 5 posisi kontrol yang sudah kita saksikan tadi, kira-kira mana yang paling terbaik? Yang terakhir, berarti posisinya manajer ya. Yang posisi manajer tersebut dia sudah menggunakan yang namanya restitusi yang sudah saya jelaskan tadi. Itu adalah posisi yang ingin kita capai semuanya itu. Mungkin ini adalah hal yang sangat susah mengingat keberagaman siswa kita, kemudian keberagaman kita. Jadi sebelum kita melakukannya kepada anak, tentu kita juga harus tahu bagaimana cara penerapannya nantinya. Kemudian kira-kira kalau pertanyaannya seperti ini, kita berada di posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang mana itu dari yang 5 tadi? Posisi kontrol ada 5. Ada pembuat, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Penghukum. Ayolah akademi ibu atau bapak ya. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
Yang nomor 2. Yang nomor 4, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bukan, dia yang di posisi kontrol, manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, kita lihat. Nah, ini dia. Saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya itu adalah membuat merasa bersalah. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Itu penghukum. Marah-marah saja kan. Kemudian ayolah lakukan ini demi bapak ibu ya nak. Teman, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Sebenarnya stiker bintang itu pembantu ya. Kemudian bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Jadi setelah kita menyaksikan video tadi, saya mau minta pendapat dulu kepada teman-teman atau rekan-rekan. Apa perbedaan dari kelima posisi kontrol tersebut? Apa perbedaannya? Umpamanya posisi penghukum ini seperti ini dia. Teman seperti ini, manajer seperti ini. Dari setelah kita menyaksikan video tadi dan menyusun kalimat-kalimat ini menjadi beberapa posisi kontrol. Jadi kira-kira apa kesimpulannya dari video itu? Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol tersebut? Boleh minta satu pendapatnya, biar tidak usah banyak-banyak, tidak usah panjang-panjang, satu saja. Cara penyesuaian. Boleh Terima kasih pada Ibu Calon Guru Pendera, Ibu Rahmi Ika Putri. Baik, saya akan memberikan pendapat atas apa yang telah disampaikan oleh Ibu Rahmi Ika Putri tadi. Di sini 5 posisi kontrol saya mengambil tentang sebagai teman. Jadi di sini dia memberikan dukungan kepada anak, menyampaikan seperti teman, mengajak dia supaya dekat dengan dia. Kemudian kalau penghukum, dia memberikan hukuman tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada anak kenapa anak itu terlambat, langsung memberikan hukuman. Sehingga nanti mungkin mental anak itu akan kena karena dia langsung dihukum tanpa diminta kenapa dia terlambat. Di sini dari kelima posisi tadi yang paling baik adalah manajer, menurut saya manajer, karena di sini ada sistem kepemimpinan. Sebelum memberikan sebuah keputusan, mengambil sebuah keputusan, seorang guru itu harus bertanya dulu kepada anak kenapa dia terlambat. Kemudian untuk memperbaiki keterlambatan dia tadi, dia harus mencari sendiri solusi apa yang harus dia lakukan supaya dia tidak terlambat. Jadi menurut saya dari kelima posisi kontrol yang diajarkan oleh guru CGP kita, Ibu Rahmi Ika Putri, yang paling bagus adalah posisi manajer. Kita seharusnya sebagai seorang guru bisa menerapkan posisi manajer tersebut. Terima kasih pada Ibu Rahmi. Baiklah, dari pendapat teman-teman tadi dapat kita simpulkan bahwa dari kelima posisi kontrol tersebut, kontrol yang paling baik adalah posisinya sebagai manajer. Jadi dimulai dari posisi manajer, posisi kontrol penghukum tadi. Kalau sudah penghukum berarti itu kan sifatnya memaksa. Dia nada suaranya itu keras. Silakan ini ya kan, nada suaranya itu keras, jadi itu merupakan salah satu ciri-cirinya juga. Kemudian pembuat rasa bersalah ini nada suaranya kan lembut saja, dia tidak marah-marah. Nada suaranya lembut sekali, sampai menyentuh mungkin dasar hatinya itu, sampai mau membuat anak itu menangis kadang kan saking rasa bersalah itu kan. Jadi itu adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada posisi kita sebagai teman. Seperti yang kata pendapat Buya tadi, bahwa posisi teman
sebagai teman. Kemudian satu lagi yang tercecer mungkin tadi posisinya sebagai pemantau. Kalau pemantau ini posisinya seperti yang sudah kita lihat tadi, ini dia akan menjalankan sesuai dengan aturan. Apapun pelanggaran yang dilakukan oleh anak, dia menghubungkan dan mengaitkannya dengan aturan yang sudah ada. Umpamanya terlambat, ini hukumannya. Dia seperti itu, berjalan sesuai dengan aturan. Kemudian posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer tadi, ini adalah posisi yang levelnya paling tinggi, yang paling baik di antara semua posisi kontrol. Karena di sini di dalam posisi manajer ini kita tidak serta-merta menyalahkan anak, akan tetapi kita melakukan restitusi yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu kita menanyakan dulu apa alasan dia terlambat. Kemudian kita menegaskan kepada anak itu bahwa semua orang itu pernah terlambat, bahwa kita sebagai manusia ini tidak ada yang sempurna. Itu adalah salah satu tahapan yang ada di dalam restitusi. Kemudian dia menanyakan lagi kira-kira apa keyakinan yang dilanggar, kemudian bagaimana cara anak tersebut menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kan bukan kita yang mengajukan solusinya, dari dia sendiri. Kira-kira kalau dia terlambat, keyakinan kelas mana yang dia langgar. Kemudian bagaimana cara dia menghasilkan solusi, kan kita tanya anak tersebut. Seperti yang di video tadi ditanya oleh guru tersebut, kenapa dia terlambat, kemudian bagaimana apa keyakinan kelas yang dilanggarnya, kemudian bagaimana cara dia menghasilkan solusi, apa solusi dari anak tersebut jika masalahnya terlambat lagi. Kemudian yang terakhir itu ada restitusi. Segitiga restitusi. Ini adalah istilah yang baru juga yang saya pahami setelah mengikuti CGP ini, di mana segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Di dalam segitiga restitusi ini kalau kita sudah menerapkan segitiga restitusi ini, berarti kita sudah berada di posisi manajer tadi. Tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas anak dulu. Seperti yang dilakukan ibu tadi kan, menanyakan kepada si Naren tadi kenapa dia terlambat. Kemudian dia bilang juga semua orang itu biasanya itu tidak semua manusia itu sempurna kan. Jadi siapapun itu pasti ada terlambat. Kadang mana tahu anak tersebut kalau dia jauh entah sepedanya rusak atau tidak ada ojek atau segala macamnya kan, seperti yang kita tahu. Kemudian di dalam tahapan menstabilkan identitas ini, kita itu memberikan pemahaman kepada siswa bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi dia kan kita merubah identitas anak itu. Kalau dia udah terlambat, otomatis identitasnya itu menjadi identitas gagal. Kita mengubah, kalau di restitusi ini kita mengubah dari yang gagal itu menjadi identitas berhasil, tanpa harus menghukum, tanpa harus menghakimi anak. Kemudian di dalam masih di tahap penstabilan identitas ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini kita masukkan ke dalam tindakan menstabilkan identitas anak itu. Karena dia sudah merasa terlambat, otomatis itu dia sudah merasa bersalah seperti itu. Kita harus meyakinkan anak itu, memotivasi anak itu bahwa ini kesalahan yang dia lakukan itu wajar, manusiawi, seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Kira-kira dari dia terlambat tersebut apa alasannya? Kan dia bilang tadi saya terlambat karena lupa apa? Tidak ada membangunkan orang tua. Kadang kita tahu kita orang tua sakit kan, biasanya kan dibangunkan, tidak dibangunkan. Jadi kita harus menggali lagi apa kira-kira yang menjadi alasan kenapa anak tersebut terlambat, tanpa harus terlambat kan itu sudah posisi hukum kita nanti. Kemudian kita harus mengetahui, memberikan pemahaman juga kepada anak
semua alasan, semua perbuatannya tersebut memiliki tujuan. Nah, jadi tujuannya itu seperti yang di kebutuhan dasar itu, untuk memenuhi kebutuhan dasar apa. Kemudian yang terakhir, tahapannya itu menanyakan keyakinan. Ada proses menanyakan keyakinan ini karena kita sudah membuat keyakinan kilas. Nah, jadi keyakinan kilas itu nanti bisa bermuara ya ke keyakinan sekular dan menjadi budaya positif yang di sekolah. Kemudian kita menanyakan, kalau dia terlambat itu keyakinan sekular yang mana? Kalau kita membawa ke kilas, nanti keyakinan kilas mana yang sudah dilanggarnya? Kalau dia terlambat berarti dia tidak disiplin. Berarti kalau ada di keyakinan kilasnya seperti itu dituliskan di kilasnya, berarti saya sudah terlambat, berarti saya tidak disiplin. Jadi anak itu sudah paham bahwa dia terlambat itu ada keyakinan yang dia langgar dan apa konsekuensinya. Kemudian di tahap ini kita juga membimbing anak tersebut untuk mencari solusi dari permasalahan yang sudah terjadi tadi. Umpamanya dia terlambat, kenapa dia terlambat? Kemudian apa keyakinan yang dilanggarnya? Kemudian di dalam itu apa solusinya supaya dia tidak terlambat lagi seperti yang dilakukan oleh ibu tadi. Nah, jadi kita melakukan langkah-langkah yang 3 tadi itu. Kemudian ini adalah contoh video restitusi yang sudah saya jalankan kemarin. Saya kemarin membuat skenario, tugasnya di demonstrasi kontekstual itu membuat skenario tentang 2 kasus. Yang pertama ada anak yang tidak mengikuti ekskul yang diperankan oleh Ramona. Kemudian yang kedua ada anak yang bertengkar karena tidak piket. Nah, ini skenarionya. Jadi sudah saya buat. Ini dia tulis sebentar. Subscribe-nya dulu. Nanti video ini akan saya unggah juga di YouTube videonya. Oh ini dia. Ini salah satu contohnya. Ini kasusnya ketika kasus yang pertama itu yang diperankan oleh anak kita John Alfarizi dan Sylvia kelas 6. Ketika sedang piket kelas, Johan dan Sylvia terlibat pertengkaran di dalam kelas. Sylvia marah karena Johan tidak mau membantu Sylvia membersihkan kelas. Melihat dan mendengar Sylvia marah-marah, Johan pun ikut marah-marah kepada Sylvia karena dia merasa sudah piket. Karena adu mulut antara Johan dan Sylvia, teman-temannya berusaha melerai dan salah satu temannya memberitahukan kepada saya. Ini kan skenario yang dibuat-buat. Kemudian kami melakukan pemecahan kasusnya itu, melakukan segitiga restitusi namanya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah skenarionya. Ayo silahkan masuk. Johan, Sylvia, silahkan duduk di sini. Seperti drama dia. Johan, Sylvia, kalian tahu kenapa kalian dipanggil ke kantor? Karena kejadian yang tadi bukti keras tadi. Betul, tadi mendatangkan ambulan. Kira-kira apa masalahnya Sylvia? Saya merasa kesal Bu dengan Johan Bu. Karena saya sudah capek-capek tiket. Dan bersama keras, tapi saya malah pastikan Bu. Sebagai manusia normal, ibu juga akan marah jika terjadi demikian. Ibu merasa kesal karena sudah capek-capek tiket. Kemudian ibu malah duduk-duduk saja. Apa betul kejadiannya seperti itu, Johan? Betul Bu, tapi saya sudah pikir kemarin yang saya tadi datang pagi sudah kota lagi, saya tidak mengambil tiket.
ngomong seperti itu. Tapi apakah tindakan yang kalian lakukan dengan saling berpengalaman seperti itu sudah bagus? Kira-kira keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kemarin, keyakinan mana yang kalian langgar? Tanggung jawab antar ikut kelas Bu. Saling menghargai dan menghormati antar sesama kelompoknya. Betul sekali. Johan, Sylvia, bagaimana cara kalian memperbaiki hal ini? Menyenangkan Bu, saya akan meminta maaf sama Sylvia Bu. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini. Kira-kira apa lagi? Nanti akan Bagus sekali. Baiklah, Ibu sangat mengapresiasi sekali kalian berdua bisa saling bermaafan dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi serta meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Sekarang silakan kembali ke kelas, tapi sebelumnya jadinya tadi kan bermaafan, silakan bermaafan, saling bersalaman. tidak maksudnya karena saya cuma menginginkan Pandai hati dari belakang. Nah, sekarang terima kasih. Hebat, tepuk tangan. Itu adalah satu kasus yang anaknya bertekad ketika piket. Ini adalah skenario yang saya buat saja. Kemudian ada kasus kedua yaitu Ramona yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karena beberapa alasan yang diberikannya. Ini adalah cuplikan videonya. Bagaimana cara saya merestitusi, bagaimana tahapan-tahapan yang saya lakukan. Ini sebagai gambaran bagaimana cara melakukan restitusi nantinya jika kita menemukan permasalahan yang ada di dalam lokal kita. Waalaikumsalam, Mona. Silakan dulu. Baik, Bu. Mona, kemarin Ibu dapat laporan dari Pak Isep. Katanya kamu sudah 2 kali tidak ikut ekstrakurikuler atletik. Apa betul? Iya Bu, soalnya saya buru-buru pulang karena akan diajak ayah jalan-jalan ke rumah yang memang di sini keluar. Sangat seru pergi jalan-jalan ke perempuan sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan aturan sekolah? Betul Bu, soalnya saya tidak ikut ekstra atletik tanpa izin. Kamu masih ingat tidak dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan sekolah yang belum kamu terapkan? Disiplin dalam mengikuti kegiatan sekolah Bu. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa menjadi kepada berlatih Bu. Mungkin ada yang lain? Saya diikuti baru ikut ajaran ayah. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus disiplin dalam melakukan kegiatan. Ya, Bu, insya Allah saya akan berusaha lebih disiplin lagi. Nah, terima kasih Mona. Semoga dengan kamu menerapkan disiplin, kamu bisa berprestasi lebih baik lagi di cabang atletik akan kita keluarkan esoknya. Terima kasih. Sekarang silakan kamu kembali ke ruangan kelas. Baik Bu. Nah, itu tadi contoh video restitusi yang sudah saya lakukan kemarin. Jujur saja, sudah banyak kali syutingnya, sudah banyak kali orangnya, tidak bisa juga apa kan. Nah, itu kami ambil ketika anak-anak sedang melakukan ekskul atletik kemarin. Jadi yang di luar ramai, Pak Isep ramai di situ, kami bertiga di dalam ruangan. Melakukan segitiga restitusi yang ada pada posisi manajer tersebut. Nah, jadi ada pun contoh budaya positif yang sudah saya lakukan di
di sekolah. Yang pertama itu melakukan kegiatan pembiasaan mulai dari masuk kelas dengan cara memperhatikan lingkungan kelas apakah sudah bersih atau belum. Kalau belum, kita bergotong royong sebentar sebelum kita masuk ke dalam lokal. Kemudian anak-anak mencuci tangan setelah bergotong royong, kemudian berbaris, memeriksa kebersihan diri, memeriksa kuku, memeriksa kebersihan pakaian, rambut dan sebagainya di depan kelas sebelum masuk ke dalam kelas. Kemudian anak-anak bersalaman, itu juga merupakan budaya positif. Anak-anak bersalaman sebelum masuk, bersalaman tanpa kita suruh dulu harus bersalaman, enggak, tanpa kita suruh anak-anak tersebut masuk bersalaman, berbaris rapi kan. Kemudian di dalam kelas kita juga bisa menumbuhkan budaya positif. Contohnya itu budaya positif dalam bekerja sama, di dalam diskusi kelompok, dalam kegiatan pembelajaran, itu juga merupakan kegiatan yang positif, budaya yang positif. Kemudian berdoa sebelum pembelajaran dimulai seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi budaya positif ini tidak akan terbentuk jika tidak adanya kolaborasi antar kita, tidak adanya kerjasama antar kita. Itu tidak akan terbentuk, itu mustahil terbentuk. Kalau hanya saya yang ingin mewujudkan adanya budaya positif di sekolah, itu tidak akan terwujud karena kita semua ramai. Sekolah kita ini sekolah yang merupakan sekolah yang terbesar nomor 3 di kecamatan kita. Jadi sekolah kita ini punya potensi yang sangat banyak. Salah satunya sekolah kita ini luas. Nanti kita juga bisa membangun budaya positif. Kita mulai dari proyek kita nantinya. Karena kondisi sekolah kita luas, hal positif yang ada di sekolah kita luas, aset kita luas, kemudian sarana dan prasarana kita ada, kita bisa membuat suatu budaya positif nanti. Kita buat di proyeknya nanti. Salah satunya nanti mungkin bisa menggiatkan menanam sayur mayur, menanam toga, obat-obatan dan lain sebagainya. Jadi di P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tidak hanya membutuhkan biaya-biaya yang besar, ya simpel-simpel saja bisa, seperti gaya hidup berkelanjutan atau temanya kewirausahaan. Jadi kita bisa nanti memaksimalkan lahan kita yang kosong untuk membuat suatu proyek. Misalnya kita menanam sayur-sayuran itu apa namanya itu lidi-lidi, kita menanam itu. Jadi anak itu dari proses menggarap tanah sampai memanen, sampai menggarap, menanam, merawat, kemudian memanen, memasarkan, anak itu yang diminta. Jadi tugas proyek itu bukan hanya guru kelasnya saja. Jadi kita semua yang ada itu terlibat. Dari dia menanam sampai dia memasarkan, bagaimana dia menjual nanti. Kita ajarkan seperti itu. Itu merupakan suatu budaya yang positif juga di sekolah kita dalam penerapan P5. Karena tujuan pendidikan kita ini titik beratnya itu kepada perubahan perilaku anak, budi pekerti anak yang tercakup di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan pendidikan kita itu tidak hanya di kognitif saja harus pintar, tetapi dia bisa menumbuhkan nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, nilai-nilai karakter yang tercakup di dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Mungkin sekian berbagi pemahaman dan pengalaman saya sebagai CGP. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan salah satu budaya positif yang paling utamanya nanti sebagai langkah awalnya kita membuat keyakinan di kelas kita masing-masing. Jadi setelah kita mempelajari ini, nanti saya juga masih bisa berbagi dengan rekan-rekan semuanya untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Saya mau, tapi jangan beberapa hari ini karena mungkin setelah ini saya akan berangkat ke Lubuk Sekamping untuk mendampingi anak lomba. Jadi nanti saya sebenarnya mau untuk berbagi, mengerjakan, membuat, mencontohkan, membuat perangkat segala macamnya saya mau. Cuman karena keterbatasan waktu, kemudian saya juga tidak hanya
saya sibuk juga di organisasi, makanya waktunya itu sedikit, rasanya sangat kurang sekali waktunya. Kadang anak-anak kita sudah capek seperti itu kan, sampai di sini lingkungan sekolah kita seperti ini. Ini hari ini sangat luar biasa rasa saya, lingkungan sekolah kita sangat bersih. Akan seperti ini menumbuhkan rasanya semangat kita untuk berada terus di sekolah ini. Semua perubahan itu berawal dari kita. Jadi apapun baik itu perubahannya besar maupun kecil itu awalnya dari kita. Kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri kita untuk terus berubah, berkembang ke arah yang lebih baik sesuai dengan tuntutan zaman. Jangan nanti anak sudah bisa, kita belum, jadi kita malu nanti kan. Itu kita harus beradaptasi, bukan anak yang beradaptasi dengan kita, tetapi kita yang beradaptasi dengan anak tersebut. Anak kalau sekarang zamannya itu zamannya sudah canggih. Zaman revolusi 4.0 katanya. Orang di Singapura papan tulisnya sudah seperti ini kan, sudah ditulis-tulisnya. Kalau kita masih seperti ini, belum lagi. Nanti siapa tahu, entah tahun berapa nanti kita sudah seperti itu. Kita tidak menggunakan spidol lagi dalam menulis. Bisa saja anak itu tidak ada lagi tempat-tempat sekolah seperti ini. Cuma dia belajarnya lewat laptop lagi nanti, lewat internet nanti, kan kita tidak tahu. Jadi apapun perubahan yang ada, kita harus beradaptasi. Supaya beradaptasi itu kan bertahan hidup artinya kan. Supaya kita tetap bertahan pada hidup kita, pada pilihan kita untuk menjadi seorang guru itu, kita harus juga mampu beradaptasi, menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Kalau tidak mau kita terlindas atau tergiling perubahan zaman tersebut. Mungkin sekian. Mari kita menguatkan kolaborasi untuk terciptanya budaya positif di sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo silahkan masuk. Johan, Sylvia, silahkan duduk di sini. Ya Bu. Johan, Sylvia, kalian tahu kenapa kalian dipanggil ke kantor? Tahu Bu. Karena kejadian yang tadi Bu di kelas tadi Bu. Betul. Ibu tadi mendengar dari Rena bahwa kalian bertengkar di dalam kelas. Kira-kira apa masalahnya, Sylvia? Saya merasa kesal Bu dengan Johan Bu. Karena saya sudah capek-capekan piket membersihkan kelas, tapi rekan piket saya malah duduk-duduk asikan Bu. Sebagai manusia normal, ibu juga akan marah jika terjadi hal demikian. Ibu merasa kesal karena sudah capek-capek piket, kemudian rekan ibu malah duduk-duduk saja. Apa betul kejadiannya seperti itu, Johan? Betul Bu, tapi saya sudah piket kemarin. Saya tadi datang pagi sudah kotor lagi. Saya tidak mau lagi piket deh. Oh, seperti itu. Tapi apakah tindakan yang kalian lakukan dengan saling bermarahan seperti itu sudah bagus? Belum. Kira-kira keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kemarin, keyakinan mana yang kalian langgar? Tanggung jawab antar piket kelas Bu. Saling menghargai dan menghormati antar sesama teman Bu. Betul sekali.
Johan, Sylvia, bagaimana cara kalian memperbaiki hal ini? Bermaafan Bu, saya akan meminta maaf sama Sylvia Bu. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini Bu. Kira-kira apa lagi? Kami akan meminta maaf dan berbaikan Bu, mengerjakan tanggung jawab kami Bu. Bagus sekali. Baiklah, Ibu sangat apresiasi sekali kalian berdua bisa saling bermaafan dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi serta meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Sekarang silakan kembali ke kelas, tapi sebelumnya janjinya tadi kan bermaafan. Silakan bermaafan, saling bersalaman. Minta maaf Sylvia karena aku tadi cuma menonton piket. Saya juga minta maaf karena tadi saya mengatakan kasih kepada Johan. Iya Sylvia. Dah, silakan kembali ke kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia, saya kelas 5A SDN 13 Makmur. Menurut saya, praktek segitiga restitusi yang dilakukan Ibu Rahmi sangat baik. Saya merasa dihargai karena Ibu Rahmi tidak langsung memarahi saya. Dia mengatakan bahwa semua orang pernah berbuat kesalahan, menanyakan suatu kesalahan apa yang sudah diperbuat, dan bagaimana kami mencari solusi sendiri. Sekian pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johanal Paliji, siswa kelas 5A SDN 13 Makmur. Menurut saya, apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Rahmi dalam menyelesaikan masalah kami sangatlah bagus. Kami diajarkan untuk mencari solusi terhadap masalah kami. Sekian pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.